Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya para sedulur teman-teman saya. Di sini kami mau mengadakan pengangkatan benda pusaka yang mana kiranya dengan Mas Gondrong yang akan mengangkatnya dan Mas Dedi. Mohon maaf juga, ini sesuatu apapun yang terjadi diangkat benda ini bukanlah sesuatu untuk jadi pertonton ataupun untuk dibanggakan, tapi ini sesuatu untuk pengetahuan sebagai pengalaman hidup. Ya, karena semua itu titipan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kami di sini pun sebenarnya bukannya mau menunjuk kehebatan atau apapun, tapi ingin belajar kepada para sepuh-sepuh, mohon bimbingan, Maha Guru, mohon bimbingan. Mungkin ada kekurangan kami, mohon dimaaf. Dan apalah kami ini hanyalah manusia biasa. Di sini kita sedang memberi batasan atau memberi suatu benteng agar supaya benda-benda pusaka itu tidak jauh larinya kemana dan bisa diawasin dan ditemukan dengan sangat mudah. Kita memakai minyak apa ini? kita memakai minyak apel jin yang sudah ditirakatkan sama para sesepuh. Berarti tidak minyak sembarangan ya? Tidak minyak sembarangan. Nggak tahu. Dan ini bantu dipiring banget. Ya inilah dia minyaknya. Tolong pasangkan rokok. Inilah Bumer. bentuk minyaknya yang untuk bisa menyambungkan dengan pengangkatan pusaka. Setelah itu kita akan memasang rokok untuk sebagai apa, Pak? Untuk sebagai itulah dia kita untuk setiap daerah kan ada penghuni atau kita Ya. bilang kan danyang. Nah, kita mohon Ada permisi sama yang ada danyang sini supaya yang terjadi yang nggak diinginkan supaya tidak terjadi. Karena suatu tempat itu pasti ada penghuninya. Para sedulur kita yang memang mempunyai kelebihan, kami minta izin minta maaf, kami hanya belajar. Jadi tolong siapa yang bisa melihat harap memakluminya dan jangan menjadi suatu hari ini menjadi suatu yang tidak diinginkan sebagai syarat. Harus kena benangnya. Dengan minyaknya dia apel jin. Ya, sebagai pengangkatan pertama Kita serahkan kepada Bang Dedi. Saudara sedulur sekalian, kita akan mencari benda-benda yang pusaka yang sudah ditarik oleh Bang Dedi. Mari kita cari. Di sini teman, kita akan bersabar, berhati-hati dalam mencari benda pusaka karena kebanyakan benda pusaka itu tidak besar apa yang kita bayangkan. bisa agak kemari Pak kameranya. Aura-auranya terasa saya lihat di sini.
ada bang? Belum, saat ini belum bisa diketemukan karena sangat susah, karena benda pusaka ini amat Bisa sangat berjalan kecil. sendiri, Bisa jalan juga ya? bisa berjalan dia kalau sudah sampai ke alam nyata, dia berjalan. Makanya. Teman sedulur kita melakukan kontak batin untuk menerawang di mana letak benda pusaka. Karena kalau dicari dengan kasat mata amat sangat sulit untuk menemukannya. Kita akan terus mencarinya. Ayo bantu doanya kawan-kawan. Ya, inilah dia benda pusakanya. Saya dilihat Nah, dia seperti ini. bangsa Semar. Semar mesem. Ya. Mana dia? Inilah dianya. Nah, inilah bentuk. Ini sarungnya belum diketemukan. Ayo. Jenis dia ya? Iya, dia misa. Oke. Ada kemorinya. Para Kemori. Di atas sana tadi. Akhirnya benda pusaka yang pertama sudah ditemukan, yaitu berbentuk keris ya, Semar mesem. Keris Semar mesem. Cuman sarungnya belum dapat ditemukan. Dengan sarungnya belum ketemu nih. Ini asli ya kawan-kawan ini ya. Ini nggak ada settingan atau bohong-bohongan ya. Ini beneran real. Kita jumpa kan? Inilah bentuk benda pusaka yang disebut, yang dinamakan Semar mesem. Tapi setelah benda pusaka ini keluar dari bumi, ternyata sepasangnya terpisah antara sarung dan isinya. Oke kawan-kawan para sedulur, selagi teman-teman yang lain lagi mencari benda pusaka yang tadi ya, ini kita akan lanjut ke season kedua bersama Mas Gondrong. Mas Gondrong. Bersama Mas Gondrong. Yuk doakan benda pusaka yang kedua. semoga dapat. Jadi Bang Subor, itu barang yang nggak diketemukan akan bisa hilang lagi? Atau gimana? Biasanya kalau barang yang udah keluar itu bisa balik ke alam gaib ataupun di bawah tanah lagi dia berjalan dan bisa dianya berpindah. Jadi yang seperti Semar mesem yang abang dapatkan tadi, sarungnya pun bisa hilang juga? Bisa. Itu hasilnya gimana kalau misalnya hilang Itu sarungnya? khasiatnya kita katakan kalau ibaratkan baterai dia kurang ngecas. Tapi kalau dia ketemu sarung sama apanya itu kuat, kekuatannya Berarti lebih kuat komplit lagi. lah ya, Bang, Iya, ya? komplit. Ibarat kita manusia ada tempat teduhnya. Mungkin lebih dapat kesan-kesan. Tadi sempat melihat Coba diwawancara di atas. Ada yang jatuh tadi, Bang. Hah? Ini apa? Nah, Pas pegang panas. panas. Di sini kita nggak sembarangan Itu yang mana? memegangnya karena barang pusaka tersebut Ini yang kita bilang. datang Ini ada batu. dari Ini batu atas. itu. Kain putih yang mana? Kain putih. Coba pegang. Kita kuyak ya. Bismillah. Iya, ini batu itu. Pegang. Batu yang gue bilang itu. Satu lagi. Satu lagi tadi ada nampak tadi Ada. begitu dijatuhkan Mas Gondrong. Dengan hal yang sama, benda pusaka itu
prinsip kita bungkus dengan kain mori atau biasa disebut dengan kain putih, agar supaya apa, Bang? Agar kain mori ini supaya dia putih dan lurus. Sucikan ya. Sucikan, karena kan putih kan suci dan bersih. Kayaknya warna merah kayak. Dulu kita akan melanjutkan bagian ketiga untuk menarik benda pusaka lagi, karena sebagian serpihan benda pusaka bagian lagi tidak ditemukan dan sebagian lagi ditemukan dan dibalut dengan kain putih, disebut dengan kain mori. Mari kita saksikan bersama-sama. Dua narasumber, yaitu Mas Gondrong dan Bang Didi, untuk menggabungkan satu kekuatan untuk menarik benda pusaka apapun itu. Dan sekali lagi saya beritahukan dan meminta izin dan memohon maaf apabila teman-teman sedulur kita yang mempunyai suatu kelebihan, kami tidak di sini tidak menyombongkan, tapi belajar. Bang Ade lagi konsentrasi untuk mencari aura. Oke, kawan-kawan para sedulur, di sini Bang Subur mencoba menarik benda pusaka. Ini adalah season keempat ini ya. Kita berdoa kepada Allah semoga teman sebelumnya saya menemukan satu lagi. berbentuk apa itu, Bang? Cincin. Berbentuk cincin. Mana kan morinya? Pasok di sana kan mori tadi di sana semua tadi. Cuman satu ini, Bang. Pegang Ada lagi? Cari lagi. Cari lagi. Satu ya? Rumah-rumahnya. Di sana. Dekat itu. Rumahnya batu. Semarnya. Oh, ini kecil punya PTL. Oke, kawan-kawan para sedulur, Ini sarungnya. sarungnya ya. Tinggal belum apa lagi. Coba tengok Kerisnya. lagi. Coba periksa lagi di atas ini. Kalau di atas ini dari langit ini. Mana Bang apa? Mas Gondrong, nengok sarungnya. Oke, Ada yang kecil, oke. ada yang besar. Ini cuma Jelas ya, kawan-kawan. berasal dari alam gaib, berasal dari bawah tanah. Baru dapat semar mesennya 2, yaitu rupanya kerisnya. Yang kecil cuma sarungnya, lagi cincin. Ini dari langit 1, tinggal 1 lagi yang belum dapat, masih dalam pencarian. Jumpa kembali bersama kita tim sedulur. Di sini
kita menemukan hasil yang sempurna, yaitu sebuah pengangkatan benda pusaka yang telah kita janjikan dan rekan-rekan saksikan sekalian. Tapi di sini kami memberitahukan bahwa kita ini lagi dalam belajar, bukan menguasai ataupun bertindak semena-mena hanya untuk meremehkan yang lainnya, tidak. Jadi kami dari tim Sedulur meminta izin, memohon maaf kepada Sang Maha Kuasa ataupun dengan rekan-rekan lainnya yang kita tidak tahu keberadaannya di mana. Jangan menyalahartikan tujuan kami ini. Kami hanya belajar dan ingin mengasah dan menajam kembali tentang apa yang bumi mempunyai di balik semua ini. Di sini kita lihat rekan-rekan sekalian, benda-benda pusaka, terutama benda pusaka ini berupa semar mesem, cincin, kalung, besi kuning atau disebut dengan kepompong. Jadi sebelum itu kita bertanya-tanya dulu kepada narasumber kita yang sudah terkait dengan pengangkatan ini. Kita bertanya tentang apa sih kegunaan benda-benda pusaka yang telah ditarik dari bumi. Coba jelaskan Mas Gondrong, kegunaan dari semar mesem ini, manfaatnya gimana? Manfaatnya kalau semar mesem ini sangat banyak. Cuman yang saya tahu 4. Yang pertama, Apa aja itu Mas Gondrong? pertama untuk memikat, dan kedua untuk pelaris, dan ketiga mengobati anak kecil, dan keempat pengasihan. Berarti banyak juga ya kegunaan dari semar mesem tersebut ya? Banyak, tapi setahu saya 4. Bagi saya yang tahu, tapi kalau yang seperti yang sudah ada pengalaman, ya sebagai tetua kita, sesepuh kita, mungkin lebih pengalaman lagi, pengetahuannya lebih banyak arti tahu daripada ini. Jadi kalau dibalik positif itu tadi ya. Jadi kalau manfaat negatifnya ada nggak Mas Gondrong? Negatifnya nggak ada, cuma kita harus selalu berdampingan kepada Tuhan dan ingat pada Tuhan, pada Allah, berzikir untuk memakai semar mesem ini. Karena semar mesem ini saya lihat bertulisan Arab. Dari feeling saya bahwasanya kalau semar mesem yang putih ini, yang lurus, dijikiri atau dibawa untuk kebaikan, dan dibawa sholat pun bisa, karena dia jenis godam. Berarti kalau semar mesem ini ada penghuninya ya Mas Gondrong ya? Setahu saya dari kata tetua itu Datuk Semar di dalam. Demikianlah hasil pengangkatan penelusuran kami hari ini. Karena hari menunjukkan pukul udah mau pagi, jadi tidak banyak waktu untuk mengambil lebih banyak lagi, karena energi di badan-badan narasumber sahabat-sahabat kita sudah terkuras banyak. Dari situ terima kasih kepada narasumber yang sudah siap mengeluarkan semua tenaganya untuk mengupas atau mengulas lebih banyak lagi tentang benda-benda pusaka kita yang ada di bumi yang belum banyak orang tahu persimpanannya di mana. Sekian dan terima kasih kami dari tim Sedulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.